Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin yang di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita awali pertemuan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sangat mencintai kita, memfasilitasi kehidupan kita. Allah yang sangat menyayangi kita, memberikan apa yang kita inginkan. Tinggal kita mau meminta atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin kalau meminta, mungkin kita sesama manusia, memang kita hina di mata manusia. Akan tetapi seorang mukmin jika meminta kepada Allah, maka dia mulia, karena Allah menyuruh meminta kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada qudwatul hasanah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami pada pertemuan kali ini kita akan berbicara masalah keluarga. Kenapa kita berbicara masalah keluarga? Karena keluarga ini kumpulan terkecil dari masyarakat. Kalau kita ingin mengubah masyarakat secara keseluruhan, ingin mengubah Indonesia secara keseluruhan, maka yang awal kita ubah terlebih dahulu adalah keluarga. Oleh sebab itu, izinkan kami akan menerangkan ada 6 tipe rumah tangga yang harus kita ketahui. Dan dari 6 tipe ini kira-kira posisi kita di mana? Apakah kita ingin mempertahankan di tipe kita saat ini atau ingin pindah ke tipe yang lebih baik? Ibaratkan rumah, apakah kita ingin rumah kita di tipe 36 terus atau naik menjadi tipe 80 atau naik menjadi tipe 100? Dalam arti kata, apakah kita ingin meningkat dalam kehidupan sehari-hari kita atau ingin jalan di tempat? Sesuai dengan surah Ar-Rum, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita seorang laki-laki, kita seorang perempuan mempunyai kecenderungan untuk memiliki istri, mempunyai kecenderungan untuk memiliki suami, dan Allah Maha tahu diberikan suami dan istri dengan sejenis kita. Artinya apa? Kita selaku manusia mencintai sesama manusia, dan hewan mencintai sesama hewan, dan sesama sejenis, ayam sama ayam, ikan sama ikan, burung sama burung, dan manusia sama manusia. Allah tahu kebutuhan kita. Dengan sesama jenis itulah tumbuh rasa litaskunu, merasa senang, bahagia, tentram, cenderung kita kepada dia. Apakah cukup di sana saja? Tidak, dilanjutkan dengan berkasih sayang kita kepada istri, kepada keluarga kita. Ini yang diinginkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ini. Oleh sebab itu, ayah ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara masalah keluarga, pasti yang kita idolakan adalah bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangganya. Rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah, dan rumah tangga yang rahmah, atau sering kita sampaikan rumah tangga yang samar. Kalau kita berbicara masalah rumah tangga, perlu ada hal yang kita ketahui. Dalam rumah tangga itu ibarat seperti sopir dengan kernet. Karena kalau dalam bus itu, kalau mobil besar tidak ada kernet, maka siap-siap mobil itu akan nanti apakah ditabrak atau menabrak, karena tidak ada yang saling mengatur. Atau rumah tangga itu seperti imam dan makmum dalam masjid. Atau rumah tangga itu seperti ketua dalam organisasi yang memiliki anggotanya. Atau rumah tangga itu juga bisa seperti uang. Uang itu ada timbal balik depan belakang. Andai kata uang itu di depan saja yang di belakangnya polos, maka uang itu tidak laku.
Tapi uang itu akan menjadi laku apabila timbal baliknya mempunyai warna dan bentuk dan nilai yang sama. Begitulah rumah tangga kita. Oleh sebab itu, izinkan saya membacakan atau menyampaikan 6 tipe rumah tangga. Rumah tangga yang pertama adalah rumah tangga tipe hotel. Apa sih rumah tangga tipe hotel? Kita mengetahui bahwasanya kita biasanya ke hotel itu untuk transit, untuk singgah sebentar, dan biasanya yang diurus di rumah tangga di hotel itu adalah 3 urusan kasur, urusan sumur, urusan dapur. Kalau ada tipe rumah tangga seperti ini, berarti mempunyai karakter istri maupun suami maupun anak yang taunya tiba di rumah tuh beres. Tiba suami sampai di rumah, yang taunya anak udah mandi, makanan yang udah dihidangkan. Seperti itu perjalanan kehidupan terus. Maka istri dijadikan sebagai pembantu, atau tidak ada timbal balik kerjasama antara dan istri dan suami. Kalau ada kita di rumah tangga kita dengan tipe hotel ini, maka siap-siap kehancuran akan menjelma nyata di depan kita. Yang kedua, ada namanya tipe pasar. Kalau kita berbicara masalah pasar, berarti kita berbicara masalah penjual dan pembeli. Karakter dari penjual adalah ingin harga yang tinggi dan untung sebesar-besarnya. Dan karakter dari pembeli ingin membeli barang yang bagus dan dengan harga yang murah. Kalau kita memakai tipe keluarga dengan tipe pasar ini, maka terjadilah sana tawar-menawar, kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kalau tidak terjadi kesepakatan, maka mencari yang lain. Nah, begitu juga dengan rumah tangga. Kalau kita memakai tipe yang namanya tipe pasar, maka keegoisan yang timbul di diri kita. Kenapa keegoisan tinggi? Karena yang namanya penjual ingin dapatkan untung, yang namanya pembeli ingin mendapatkan harga yang murah. Jadi tidak ada kesepakatan dalam memberi amanah, tidak ada kesepakatan dalam memberi aturan dalam keluarga, maka terjadilah perceraian. Ini yang takut kita terjadi di rumah tangga kita. Maka hindarilah tipe kedua ini adalah tipe pasar. Yang ketiga, tipe rumah tangga rumah sakit. Kalau kita bicara rumah sakit, ada 2 unsur di sana. Yang satu adalah pasien, yang 2 adalah dokter. Ini hubungan jasa. Yang namanya sakit ingin sembuh, yang namanya dokter mengobati sampai sembuh. Jadi kalau ada tipe kita di keluarga kita tipe rumah sakit, itu juga tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Merasa dirinya itu berjasa. Dokter merasa berjasa mengobati. Pasien merasa berjasa membayar uang atas perobatan kepada dokter. Maka kalau tipe ini diterapkan di rumah, maka kita ingin menampilkan jasa-jasa kita. Suami menampilkan jasanya, kelebihannya. Istri menampilkan jasa dan kelebihannya. Mungkin jadi terungkap kata-kata. Kalau tidak abang nikah dengan saya, abang tidak akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Karena pekerjaan itu diberikan oleh orang tua saya. Mungkin seorang suami tidak mau mendapatkan perkataan seperti itu, mungkin membalas dengan perkataan yang kedua. Kalau tidak nikah engkau dengan saya, dek, maka engkau akan jadi perawan tua. Jadi kalau tipe ketiga ini kita jadikan di rumah kita, di keluarga kita, maka siap-siap kehancuran akan menjelma. Tipe keempat adalah tipe kuburan. Apa ini tipe kuburan? Sama-sama kita mengetahui bagaimana suasana kuburan. Suasana kuburan adalah suasana yang hening. Suasana di kuburan adalah suasana individu. Suasana kuburan adalah suasana yang sunyi. Kenapa? Sama-sama kita mengetahui kalau di kuburan itu urusan masing-masing. Begitu juga kalau tipe ini kita terapkan di masyarakat kita. Kita terapkan di keluarga kita, ini sangat-sangat luar biasa. Efek yang akan dampak adalah efek yang negatif. Kenapa? Bapak bekerja menurut keinginan dia, ibu bekerja menurut keinginan dia, anak bekerja menurut keinginan dia, aktivitasnya masing-masing, peraturannya peraturan masing-masing, yaitu kita mengatur diri kita masing-masing. Sifatnya adalah individu. Kalau ini terjadi di keluarga kita, na'udzubillah min zalik. Semoga juga tipe keempat ini kalau ada di keluarga kita, mari sama-sama kita hindari. Yang kelima, ada tipe yang lumayan bagus, adalah tipe sekolah. Kenapa kita katakan tipe sekolah ini lumayan bagus? Karena di sekolah itu ada 3A. Asah, asuh, asih. Ini terjadi di sekolah. Baik itu tingkat TK,
baik itu tingkat SD, baik itu tingkat SMP atau MTS, baik itu tingkat MA atau tingkat SMA atau singkat SMK maupun di perguruan tinggi. Tapi pendidikan seperti ini tidak panjang waktunya, mempunyai waktu interval masing-masing. Kalau di SD cuma 6 tahun, di SMP SMA cuma 3 tahun, di perkuliahan 4 sampai 7 tahun. Kalau dia berjumpa dengan guru yang baik, maka asah asuh asinya bagus. Tapi kalau dia tidak jumpa dengan guru yang baik, maka asah asuh asinya tidak bagus. Oleh sebab itu, apa sih yang harus kita miliki untuk menjadikan keluarga kita keluarga samara? Yaitu yang keenam, yaitu tipe masjid. Kenapa kita tipe masjid kita jadikan idola untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah? Karena ada 4 hal yang ada di tipe masjid ini yang harus kita jadikan dan kita terapkan dalam keluarga kita. Yang pertama ada ketulusan. Kenapa ada ketulusan? Karena di waktu azan berkumandang, secara sistematis kita pergi ke masjid. Dan secara sistematis kita mengambil air wudhu. Jadi ketulusan itu ada, keterpanggilan dari dalam itu ada untuk memperbaiki diri kita. Oleh sebab itu, kita selaku yang udah berkeluarga dan yang akan berkeluarga, pastikan tipe kita adalah tipe masjid. Yang kedua, apa kebaikan dari tipe masjid? Kebaikan di tipe masjid adalah adanya imam dan makmum. Ada struktur yang bagus. Kalau imam adalah memimpin, kalau makmum adalah dipimpin. Kalau dalam keluarga, imam siapa? Yaitu suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Jelas dikatakan kita selaku pemimpin kepala keluarga, selaku suami kita adalah pemimpin di keluarga kita, dan istri dan anak kita adalah yang kita pimpin atau makmum. Maka dia harus ikut dengan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah loyalitas. Loyalitas ini artinya adalah kesetiaan yang nyata dan terwujud dalam tingkah laku dan ucapan. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Tidak akan mungkin dalam ibadah sholat makmum akan sujud sebelum imam sujud. Tidak akan mungkin makmum akan ruku sebelum imam ruku. Dan tidak mungkin makmum takbir sebelum imam takbir. Itu artinya adalah loyalitas mengikuti pemimpin. Apa kata ayah diikuti oleh ibu. Apa kata ayah diikuti oleh anak. Betapa bahagianya keluarga kita sepakat, seia dan sekata. Yang terakhir yang kita ambil hikmah dan pelajaran yang sangat dahsyat, yang keempat dari manajemen atau membentuk keluarga model masjid adalah salam. Yang namanya sholat ditutup dengan salam. Artinya apa? Kita dalam keluarga itu harus saling mendoakan. Kita mengetahui kekurangan dari suami kita. Kita mengetahui kekurangan dari istri kita. Kita mengetahui kekurangan dari anak-anak kita. Kita mengetahui kelebihan dari istri kita. Kita mengetahui kelebihan dari suami kita. Kita mengetahui kelebihan dari anak-anak kita. Maka kita doakanlah supaya kekurangan dari keluarga kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kelebihan dari keluarga kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti ini maka terjadilah keluarga samara, sakinah, mawadah, warahmah. Pesan terakhir kepada kita yang telah berkeluarga, maka bentuklah keluarga masjid ini. Kenapa? Karena di masjid itu semua orang dalam keadaan suci. Tidak mungkin orang dalam keadaan suci setelah berwudu melafazkan kalimat yang menyakitkan. Tidak mungkin orang dalam keadaan berwudu memikirkan yang tidak-tidak. Yang kedua, pesan bagi yang belum berkeluarga, kalau ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, pastikan tentukan pasangan pilihan, baik itu calon istri maupun calon suami. Karena calon kita itu menentukan di mana posisi model keluarga kita. Apakah model hotel, apakah model pasar, apakah model rumah sakit, apakah model kuburan, apakah model sekolah, apakah model masjid. Kalau kita mencari model masjid, pastikan suami, calon atau istri yang akan kita calon menjadi istri kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga dengan bulan Ramadan ini keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik,
karena kita melakukan hal yang baik. Allah akan memberikan yang terbaik setiap kebaikan yang kita lakukan. Man yazra yahsud. Tanamlah kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.